Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalkan nama saya Nabila Wia Putri dari kelas 1A. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang elektroforesis dan thermal Sisler. Disimak ya teman-teman. Nah, yang pertama saya akan menerangkan tentang elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda-elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation atau anion. Elektroforesis digunakan untuk mengamati hasil dari DNA atau asam deoksiribonukleat yang diamplifikasi untuk memudahkan pembacaan ukuran target DNA. Dalam elektroforesis diperlukan adanya penanda DNA. Prinsip kerja elektroforesis gel dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan molekul yang bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Selanjutnya ada penggunaan alat elektroforesis. Pertama, siapkan gel elektroforesis sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, tambahkan marker DNA atau protein ke gel elektroforesis jika diperlukan. Yang ketiga, atur alat elektroforesis dan nyalakan. Yang keempat, isi sumur gel dengan sampel yang akan dianalisis. Yang kelima, mulai elektroforesis dan biarkan berjalan hingga selesai. Selanjutnya, setelah elektroforesis selesai, lepaskan gel dari alat elektroforesis. Yang terakhir, lakukan pewarnaan gel untuk melihat hasil elektroforesis. Selanjutnya ada bagian-bagian alat elektroforesis. Yang pertama ada power supply, menyediakan arus listrik yang stabil dan terkontrol untuk memfasilitasi migrasi. Yang kedua ada chamber yang merupakan medium tempat berlangsungnya proses elektroforesis. Yang ketiga ada loading day, berfungsi sebagai pemberat untuk memasukkan DNA ke dalam well agar bisa tenggelam ke dalam well. Yang keempat ada tank buffer, berisi buffer untuk menjaga kondisi pH, serta karena ada ion-ion tentu memungkinkan adanya aliran listrik. Yang kelima ada elektroda, berfungsi memisahkan molekul berdasarkan muatannya. Yang keenam ada kom atau sisir yang membentuk well atau sumur pada gel agaros. Selanjutnya ada gel terbuat dari agaros atau bahan lainnya. Agaros yang biasa dipakai bisa diatur besar kecil porinya dengan menentukan konsentrasi. Yang terakhir ada jeret, yaitu senyawa interkalator DNA yang mengikat pada basa nitrogen DNA. Selanjutnya ada kalibrasi. Kalibrasi elektroforesis dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode standar, yaitu menggunakan marker DNA yang telah diketahui ukurannya. Marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersamaan dengan sampel yang akan dianalisis. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Yang kedua ada metode standar internal, yaitu menggunakan marker DNA yang terintegrasi ke dalam gel elektroforesis. Marker DNA ini biasanya dimasukkan ke dalam larutan agaros saat gel dibuat. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Nah, metode standar internal lebih disukai daripada metode standar karena lebih akurat dan tidak memerlukan penambahan marker DNA ke gel. Selanjutnya ada troubleshooting alat elektroforesis. Yang pertama itu pita samar pada elektroforesis gel. Tidak adanya pita karena persiapan sampel yang salah, konsentrasi protein yang rendah, kondisi elektroforesis yang tidak memadai, atau masalah dengan gel atau buffer. Yang kedua itu pita yang dioleskan pada elektroforesis gel. Pita yang tercoreng memiliki tampilan buram. Garis-garis tersebut tampak tindih dengan garis-garis yang terdekatan.
sehingga sulit untuk menginterpretasikan hasil secara akurat. Yang ketiga, ada pita yang terpisah dengan buruk ditandai dengan pita yang bertumpuk rapat. Penyebab pita terpisah karena sampel mengandung protein dalam jumlah tinggi, volume sampel yang rendah, sumur yang bentuknya buruk. Yang terakhir ada pemisahan atau migrasi yang tidak wajar. Penyebab utama pita tersenyum pada gel adalah distribusi panas yang tidak merata dan distribusi medan listrik yang tidak merata pada lebar gel. Nah, untuk pembacaan data alat elektroforesis dapat dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak. Secara manual dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar. Sedangkan dengan bantuan perangkat lunak, biasanya dilakukan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak untuk menganalisis pola pita pada gel. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil elektroforesis. Yang pertama itu jenis gel yang digunakan. Yang kedua, jenis gel yang digunakan akan mempengaruhi ukuran. Yang ketiga, pita yang terbentuk konsentrasi larutan buffer. Yang keempat, konsentrasi larutan buffer akan mempengaruhi kecepatan migrasi pita. Yang terakhir, arus yang digunakan akan mempengaruhi lebar pita. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang thermal sizzler. Thermal sizzler adalah instrumen yang menggunakan kontrol suhu yang tepat dan perubahan suhu yang cepat untuk melakukan polimerase chain reaction PCR. PCR digunakan untuk membuat miliaran salinan rangkaian DNA untuk digunakan dalam beragam prosedur hilir termasuk cloning, pengurutan, analisis ekspresi, dan genotip. Selanjutnya ada fungsi dan prinsip dari alat thermal sizzler. Yang pertama ada fungsi. Fungsi utama thermal sizzler untuk melakukan PCR yang melibatkan siklus pemanasan dan pendinginan berulang sampel DNA untuk memfasilitas reaksi enzimatik tertentu. Siklus-siklus ini memungkinkan amplifikasi eksponensial urutan DNA target, membuatnya dapat dideteksi bahkan jika ada dalam jumlah yang sangat sedikit. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip kerja PCR ini adalah perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA, sedangkan prosesnya berupa denaturasi, annealing, dan elimination. Selanjutnya ada penggunaan alat thermal sizzler. Yang pertama, pembuatan reaction mixture terlebih dahulu. Yang kedua, hubungkan kabel daya ke stop kontak yang sesuai. Yang ketiga, nyalakan thermal sizzler dengan saklar daya pada panel belakang. Yang keempat, thermal sizzler menjalankan self test untuk memverifikasi fungsi yang benar dan kemudian menampilkan layar awal. Yang kelima, masukkan sampel untuk memastikan pemanasan dan pendinginan yang merata. Wadah harus berada dalam kontak penuh dengan blok reaksi. Yang keenam, untuk memulai pengujian, gunakan salah satu metode berikut. Ada buat sebuah protokol baru, lalu senturan. Yang kedua ada pilih sebuah protokol dari layar save protokol, lalu senturan. Yang ketujuh, layar protokol yang disimpan diatur dalam 3 panel. Yang pertama ada panel folders, menampilkan sebuah folder pada instrumen dan flash drive USB jika USB flash drive terhubung. Yang kedua, file panel menampilkan sebuah file protokol dalam folder yang dipilih. Yang ketiga, panel para tinjau menampilkan para tinjau file protokol yang dipilih. Yang ke-8, pilih sebuah protokol dari layar protokol yang disimpan, sentuh, edit, buat perubahannya, lalu senturan. Yang ke-9, instrumen mengkonfirmasikan run dan volume sampel. Yang ke-10, sentuh OK untuk menjalankan protokol atau sentuh volume untuk mengedit volume sampel. Yang ke-11, alat akan memulai siklus PCR. Yang ke-12, hasil PCR dapat divisualisasikan dan dengan menggunakan teknik elektroforesis. Selanjutnya ada bagian-bagian alat thermal sizzler. Yang pertama ada blok thermal berlubang, di mana tabung yang menampung campuran reaksi dapat dimasukkan. Yang kedua ada tutup berpemanas, yaitu yang menempel pada tutup tabung reaksi. Tutupnya mencegah kondensasi air dari campuran reaksi di bagian dalam tutup. Yang ketiga, rotasi knob tutup.
Fungsinya itu, searah jarum jam akan menurunkan plet pemanas yang memberi tekanan pada tutup tabung agar terpasang erat di blok dan memastikan kontak yang lebih baik. Sebaliknya, putarannya berlawanan arah, jarum jam akan memunculkan tutupnya, sehingga pengguna dapat menggeser tutupnya ke belakang. Yang terakhir ada panel kontrol, mencakup tampilan grafis besar yang memudahkan pembacaan dan menampilkan status terkini dari berbagai fitur dan fungsi sistem serta keypad yang digunakan untuk memasukkan berbagai protokol dan pengaturan. Ini ada kalibrasi alat thermostat adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa alat tersebut mengukur suhu dengan akurat. Kalibrasi ini penting untuk dilakukan secara berkala, terutama jika alat telah digunakan dalam waktu lama atau telah mengalami kerusakan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi alat thermostat. Yang pertama itu metode standarisasi, yaitu metode ini menggunakan standar suhu yang telah dikalibrasi dengan benar. Standar suhu ini biasanya berupa termometer yang telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi. Yang kedua ada metode perbandingan, yaitu metode ini menggunakan alat thermostat lain yang telah dikalibrasi dengan benar. Kedua alat thermostat tersebut kemudian dihubungkan dan diukur suhunya pada titik-titik yang sama. Selanjutnya ada troubleshooting dari alat thermostat. Tidak ada atau hasil rendah karena melampaui batas, yaitu temperatur yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh inersia blok setelah jarum pemanasan pada awal denaturasi dapat mengganggu efisiensi polimerase hingga tidak ada aktivitas. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya produk PCR atau tidak adanya amplifikasi yang terdeteksi dan akibatnya puncak yang lemah atau tidak ada jejak sama sekali. Reaksi pengurutan dengan volume kecil sangat beresiko di sini. Sampel Anda mencapai suhu yang diinginkan lebih cepat dan kemudian dapat melampaui batas. Gunakan thermostat PCR yang mengontrol profil suhu secara akurat dan andal. Hal ini menjaga overshot dalam rentang yang optimal dan terkendali, sehingga polimerase Anda dapat melakukan tugasnya. Yang kedua ada penguapan. Setiap kali cairan menguap, konsentrasi komponen reaksi meningkat. Jadi, Anda mempunyai kemungkinan tertentu bahwa reaksinya tidak akan berjalan sesuai keinginan. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari tidak ada efek atau jika penguapannya kecil hingga tidak ada hasil. Sekali lagi, volume kecil dapat terkena dampaknya karena penguapan secara proporsional lebih parah di sini. Penyenggalan aman, tidak ada penguapan. Pastikan plet mikrotiter Anda tertutup rapat dan tabung Anda terkunci dengan aman. Gunakan plat PCR berkualitas tinggi yang stabil dan tidak bengkok pada suhu tinggi. Gunakan segel yang rapat seperti segel panas. Penutup thermostat PCR harus terpasang rapat. Tutup yang dipanaskan mencegah kondensasi cairan pada penyenggelan bejana. Selanjutnya ada pembacaan data hasil thermostat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fragmen DNA yang dihasilkan. Fragmen DNA yang dihasilkan dari amplifikasi DNA biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui gel elektroforesis, sedangkan fragmen DNA yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil thermostat. Yang pertama, kualitas gel elektroforesis yang berkualitas baik akan menghasilkan grafik yang jelas dan mudah dibaca. Konsentrasi sampel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu pembacaan data. Yang ketiga, pemilihan ukuran gel akan membantu memisahkan fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda-beda. Terakhir, waktu pemisahan. Waktu pemisahan yang terlalu lama atau terlalu singkat dapat menyebabkan fragmen DNA tidak terpisah dengan baik. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.